Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Asiah Lubis, NIM 21124385. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Hari ini Rabu 29 Januari 2025 bertepat di SD Negeri 12 Padangkubu. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 4 dengan materi Mari Mengaji Quran Surat At-Tin dan submateri pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin. Berikut video pembelajaran saya. Seluruhnya siap, Rat. Tidak depan, Rat. Tegak, Rat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Kita absen dulu anak Ibu ya. Akhir. Aira, Alia, Inara, Elsa, Kaila, Sidik, Mizan, Tasya. Anak Ibu semuanya hadir? Ya, alhamdulillah anak Ibu semuanya hadir ya. Baiklah anak Ibu semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita cek kondisi kita dulu. Apakah sudah siap untuk belajar? Keluarkan buku. Keluarkan buku, nak. Cek kondisi kita dulu. Apakah masih ada sampah? Sudah paskah kita untuk belajar? Tengok sampah. Ada? Sudah bersih semua? Ketua kelas, pimpin doa belajarnya. Konsentrasi tangan ke atas. Tubuhnya terbang, tangan kiri
Ibu Ina? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebanggaanku, tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah gairahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk satu, dua, tiga, empat, lima. Hari ini anak ibu, jadwal pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Materi pelajaran kita hari ini adalah memahami pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Ya, materi pelajaran kita hari ini adalah Quran surat At-Tin. Anak ibu semua, sebelum kita belajar, kita asesmen awal dulu. Dikerjakan anak ibu. Anak ibu dikerjakan ya. Sudah siap anak ibu? Sudah? Nah, itu kelas, kumpulkan semuanya, kembali. Ya, terima kasih anak ibu. Materi pelajaran kita sebelumnya itu membaca dan menulis surat At-Tin. Ya, menulis surat At-Tin. Anak ibu di sini, siapakah anak ibu yang sudah hafal surat At-Tin? Alhamdulillah. Jadi anak ibu semua sudah hafal tentang Quran surat At-Tin. Sekarang materi kita selanjutnya yaitu menjelaskan hukum bacaan Quran surat At-Tin serta menulis pesan-pesan pokok surat At-Tin. Anak ibu sudah ada yang tahu tentang hukum bacaan?
buku bacaan Quran Surat Hatim. Ya, materi pembelajaran kita hari ini adalah mari mengaji Quran Surat Hatim. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran. Siapakah anak ibu yang bisa membaca tujuan pembelajaran? Ya, Pak Kalinara, silakan anak ibu. Tujuan pembelajaran murid mampu membaca Quran Surat Hatim dengan intonasi yang tepat. Murid dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surat Hatim bersama teman sekelas secara berkelompok. Murid dapat hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin serta menerapkannya dalam pembacaan Al-Quran. Ya. Yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah mendengarkan membaca Quran Surat Hatim. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok. Kemudian menjelaskan tentang hukum bacaan. Baiklah anak ibu, di sini sudah ada Quran Surat Hatim. Kita membaca bersama-sama Quran Surat Hatim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Wattini waszaitun. Wa turi sinin. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu Summa asfala safilin. asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati. Illa allazina amanu wa amilus solihati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah anak ibu, itulah Quran Surat Hatim. Sekarang ibu jelaskan dulu. Anak ibu, di sini sudah ada hukum bacaan, yaitu yang pertama nun mati. Apa itu nun mati? Nun yang tidak, yang berharakat. Yang kedua tanwin. Apa itu tanwin? An, in, un. Ya, di depan. Kalau masalah, mana di sini yang hurufnya tanwin? Mana? Lam, ya. Hukum bacaan di sini
3, 4, 5, dan 6. Buku bacaan yang pertama disebut Ishar Halki. Sementara yang kedua adalah Idgham Bilghun. Yang ketiga Ishar Mutlaq. Yang keempat Idgham Bilghun. Yang kelima Ikhfa. Yang keenam Ikhfa Halki. Baiklah Anak Ibu, kita pelajari satu persatu. Anak Ibu, di sini ada nun sukun, ada tanwin. Apabila nun mati ini atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf yang di depannya, apa saja hurufnya? Coba. Alif, ha, ain, agin. Apabila salah satu dari huruf ini bertemu dengan nun atau tanwin, maka dibaca jelas. Disebutlah tadinya adalah bisa diperhatikan. Dari Izhar Halki. Yang pertama bertemu dengan hamzah. Ya. Min ahli. Nun sukun bertemu dengan alif ya. Ulang lagi. Yang kedua, man hazar. Nun sukun bertemu dengan ya. Tepuk tangan untuk Ainal. Yang selanjutnya, warabbun ghafur. Ya, apa tajwidnya di situ? Tanwin bertemu dengan wa. Ya, yang terakhir, wal munkhaniqah. Nun sukun bertemu dengan kha. Itulah tadi Anak Ibu hukum baca. Ini sudah ada video pembelajaran kita yaitu tentang pesan pokok surat At-Tin. Pesan pokok surat At-Tin. Di dalam surah At-Tin ada yang kita ambil yaitu pesan pokok surat At-Tin. Karena di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Tin, Allah berjanji. Apa yang Allah janjikan kepada manusia dalam surah At-Tin? Di dalam surat At-Tin ini, Allah berjanji tentang 4 hal. 1. Demi khawatir. 2. Demi zaitun. 3. Demi bukit Sinai. 4. Demi Meka. Keempat sumpah tersebut menjadikan sebuah janji, yaitu penciptaan manusia sebagai seorang khalifah di dunia. Apa yang kemuliaan manusia? Kemuliaan manusia adalah apabila dia beriman dan bertakwa. Coba perhatikan Anak Ibu. Ciptaan Allah itu makhluknya apa saja? 1. Tumbuhan. 2. Manusia. 3. Hewan. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Manusialah dijadikan pemimpin oleh Allah di bumi yang kita sebut dengan khalifah. Anak Ibu, di sini sudah ada penjelasan ayat 1 sampai 3 yaitu menjelaskan tentang menciptakan manusia dan alam. Yang kedua, ayat 4 sampai 5. Penciptaan manusia dalam manusia adalah itu yang sebaik-baiknya. Ayat 6 sampai 8. Jadi inilah ciptaan Allah. Sangat bagus. Jadi Anak Ibu, dari situ dapat kita ambil kesimpulan kita adalah
manusia ini makhluk yang paling sempurna. Pesan pokok surat At-Tin. Dia telah menciptakan manusia. Siapakah dia di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beramal soleh akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Sudahkah Anda berbuat soleh? Sudah. Apa contohnya? Mengaji, berbuat baik kepada orang tua. Itu adalah perbuatan soleh. Baiklah Ibu, di sini kita menjelaskan kembali pesan pokoknya manusia makhluk sempurna. Kita harus bisa jika durhaka karena sunnah kita ada tugas kelompok. Hari itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sekarang masing-masing anak ibu pilih kelompoknya masing-masing. Ya, sesuai dengan yang ada di gambar, di depan anak ibu tuliskan pesan-pesan pokok yang sudah anak ibu dengar dari materi tadi, dari surat At-Tin tadi. Tuliskan pesan-pesan pokoknya ya, anak ibu. Ini kelompok apa namanya? Matahari, ya. Matahari, pesan kelompoknya ya. Kerjakan ya. Kelompok apa namanya? Anggrek. Kelompok apa? Harimau. Dikerjakan nanti ya. Nanti kelompok menulis pesan-pesan pokok yang ada dalam, tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompok, tulis nama anggota kelompok, kembali tulis lagi. Sudah selesai, jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Kelompok harimau, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
artinya dua surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. 3 surat Atin terdiri dari 8 ayat. 4 surat Atin termasuk surat Makkiyah. Pesan surat 1. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. 2. Sebaik-baik manusia adalah yang beriman dan mengerjakan amal soleh. 3. Sejelek-jelek manusia di hadapan adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Ya, tepuk tangan. Ya, anak ibu semua, itulah kelompok dari harimau. Tepuk tangan lagi. Kelompok selanjutnya, kelompok singa. Ya, kelompok singa akan membacakan hasil kelompoknya. Kepada kelompok yang lain, tanggapannya bagaimana? Sudah bagus? Ada di tangan? Ya, datang berbalik ke tempat. Kelompok selanjutnya. Kelompok anggrek. Dari kelompok anggrek, perhatikan, silakan baca hasil kelompok kamu. Pesan-pesan pokok surat Atin. Manusia makhluk sempurna oleh karena kita harus melaksanakan perintahnya. Jika kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka tempat kita adalah neraka. Siapa yang beriman dan beramal saleh, maka pahala tidak tentu diperoleh. Dan hati-hatilah dalam berbuat karena sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, itulah hasil kelompok dari kelompok anggrek. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Ya, sudah bertempat. Anak ibu semua, anak ibu adalah anak yang cerdas. Sudah bisa menyebutkan pesan-pesan pokok surat Atin. Semuanya hebat, tidak nyangka ternyata anak ibu anak yang cerdas. Di mana anak cerdas? Di sini anak cerdas. Di mana? Di sini Siapa? saya. Di mana anak pintar? Di sini anak pintar. Di mana? Di sini Siapa? saya. Wah,
firmanmu. Hasil diskusi yang anak ibu presentasikan semuanya sudah baik. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ternyata Allah itu menciptakan manusia sebaik mungkin. Akan kita kembalikan kepada tempat. Serentak temanya. Kembali. Orang yang beriman dan beramal soleh. Baginya pahala tiada putus. Nah, anak ibu, itulah penampilan kita. Itulah hasil belajar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak ibu menjadi anak yang pintar. Anak ibu ada tugas di rumah. Tugas di rumah yaitu menyebutkan paparan pesan pokok yang sudah pernah anak ibu kerjakan sehari-hari. Pernahkah anak ibu berbuat baik? Nah, tugas anak ibu di rumah, coba kamu sebutkan 5 perbuatan baik yang sudah anak ibu kerjakan di rumah. Ya, itu tugas kita minggu depan. Jadi, pelajaran kita minggu depan yaitu hadis silaturahmi. Yaitu bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan teman, tetangga ataupun keluarga. Di sini, anak ibu, bagaimana perasaanmu hari ini dalam belajar tadi? Senang. Apa yang dibuat senang? Ada lagi? Senang kan anak ibu nonton video? Ya, baiklah anak ibu. Kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena pembelajaran kita sudah selesai, sekarang kita mau istirahat. Mau istirahat? Mau. Nah, Tepu istirahat dulu. Tepu istirahat. Siapa ibu? Adik senang. Ayo istirahat. Nah, ibu, kita semuanya istirahat. Sebelum istirahat, kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Ibu.